Halo, balik lagi dengan Jalan Bertekno. Jadi pada saat ini saya sedang di tengah-tengah mau bikin video baru ya, video soal saya bahas bagaimana penggunaan teknologi di lingkungan kampus yang menurut saya itu agak bikin mahasiswa itu jadi kurang belajar. Tapi sebelum sampai situ, saya akan membahas dulu topik yang lumayan lagi hangat belakangan ini, yaitu adalah pergantian CEO Apple dari semula itu adalah Tim Cook menjadi John Ternus ya. Nah, ini mungkin agak membingungkan buat beberapa temen ya. Jadi kenapa Apple itu harus ganti CEO padahal bisa dibilang lagi sukses-suksesnya, lagi golden momentum nih. Kenapa? Karena kita tahu sekarang banyak harga laptop dan PC itu melonjak tinggi gara-gara harga RAM juga ikut naik tinggi. Sementara Apple itu bisa dibilang dia dalam posisi yang sweet spot ya. Kita belum lama lihat kalau MacBook Neo itu dia bisa harganya sangat murah ya, minimal kalau di US, kalau di Indonesia masih agak mahal di berapa 12-13 jutaan. Nah, kenapa di saat seperti ini malah jadi diganti ya? Digantinya malah sama orang yang terakhir kita lihat itu, selain dia tuh di videonya MacBook Neo, tapi dia juga sempat muncul di videonya iPhone Air yang bisa dibilang mungkin gak sukses-sukses amat. Jadi begini, pertama kemunculan seorang dalam video itu mungkin bisa dibilang nggak terlalu ngaruh ya. Justru terlepas sukses enggaknya satu produk itu, mungkin kayaknya sih Apple tahu kalau di momentum tersebut tuh bakal banyak yang nonton lah. iPhone Air itu kan dia adalah produk baru, jadi pasti orang semua nonton, sementara MacBook Neo juga produk baru ya, kembali banyak juga yang nonton. Alasan pastinya kenapa Tim Cook itu nggak lagi jadi CEO-nya Apple tuh ya jelas Apple harusnya paling tahu ya, tapi kalau dugaan saya sih begini. Jadi kalau Tim Cook itu sekarang itu dia jadi executive chairman dari Apple Board of Director yang salah satu tugasnya adalah berhadapan dengan para policy maker. Nah, untuk konteks ini justru malah bisa dibilang sangat penting punya Tim Cook di situ ya. Kenapa? Jadi begini, Apple itu secara harga supaya bisa kompetitif, tentunya selain dia produk harus bagus, supply chain-nya harus bagus, kemudian juga ya pemilihan komponen juga harus tepat. Salah satu faktor lainnya yang gak kalah penting adalah bagaimana Apple itu bisa menjalin hubungan baik dengan pemerintah Amerika Serikat ya. Dimana untuk ini khususnya ya Donald Trump. Bentar, sebelum saya kejauhan, saya harus bilang dulu di sini ini bukan cara investasi, bukan saran jual beli saham, ini bukan keahlian saya. Saya hanya membaca dari berita yang beredar dan dari tindak tanduk Apple. Jadi kalau kita baca berita semenjak Donald Trump masuk ke periode pertama itu, seringkali Tim Cook itu ketemu dengan Donald Trump untuk bahas segala macam. Donald Trump tuh sampai punya panggilan akrab buat Tim Cook, yaitulah Tim Apple. Ya ini sebenarnya mungkin salah ngomong ya. Jadinya seperti itu. Jadi kelihatan kalau Tim Cook itu sepertinya bisa akrab dengan Donald Trump. Tapi di saat yang bersamaan, sepertinya sih agak sulit kalau Tim Cook itu, dimana dia juga sudah tua ya, saat yang bersamaan agak sulit kalau Tim Cook itu harus jadi CEO-nya Apple tapi juga harus berhadapan dengan Trump yang bisa dibilang nggak kalah penting juga. Dia itu harus berhadapan dengan Trump agar Apple itu nggak dibenci oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi kalau mau bahas soal ini lebih lanjut ada di videonya channel lain bahasa Inggris di Tech Avatar. Saya kasih videonya di kolom deskripsi. Tapi di situ kelihatan intinya adalah Tim Cook itu salah satu bisa dibilang politisi handal lah, yang bisa menjaga Apple itu tetap stabil, tetap bisa menyenangkan orang pemerintah Amerika Serikat, dan Apple sampai sekarang pun dia masih sukses. Nah, di saat yang sama sepertinya juga Apple dan Tim Cook itu melihat kalau Trump itu akan agak sulit kalau dia mengenal orang baru dari Apple. Jadi kenalnya Tim Cook ya udahlah, pengennya kalau ngobrol sama Apple tuh ya pengennya sama Tim Cook aja. Nah, kalau dia harus berhadapan dengan CEO baru John Ternus ya jelas mungkin jadi akan canggung ya. Mungkin bisa jadi dia tidak disukai oleh pemerintah Amerika Serikat, juga disukai, tapi yang jelas yang namanya ketemu orang baru jelas mungkin nggak bisa langsung akrab. Nah, itu kalau dari sisi tim. Berikutnya adalah kenapa yang jadi CEO berikutnya adalah John Ternus. Jadi kalau sekarang tuh Tim Cook masih jadi CEO sampai September. Jadi kalau John Ternus itu sebelumnya adalah Senior Vice President untuk bagian hardware engineering ya. Jadi dia tuh terlibat dalam pengembangan iPhone, kemudian di iPad, di Mac, dan segala macam yang terkait dengan hardware. Ya itu mungkin nggak sementereng dan nggak senyentrik Craig Federighi ya, yang biasanya itu dia muncul kalau soal iPad OS, iOS, macOS. Menariknya di sini adalah Apple itu tidak memilih Craig Federighi sepertinya karena Apple itu akan lebih fokus kepada soal hardware bukan software. Oke lah, mungkin bisnisnya
Apple dari sisi software itu bisa dibilang cukup lumayan ya. Jadi dari iCloud, kemudian juga Apple TV dan sebagainya itu dia cukup sukses. Tapi kelihatan di sini hardware yang lebih ditekankan ya. Bulan lalu itu banyak banget yang ditampilkan dari Apple. Jadi ada iPhone 17e, MacBook Neo, kemudian juga refresh dari semua MacBook ya, MacBook Air, MacBook pun dapat chip baru semua. Jadi kelihatan banget kalau Apple itu sangat fokus pada hardware. Kayaknya nggak ada yang lebih tepat lagi kalau kita minta orang hardware untuk jadi CEO-nya pada saat ini. Dan tetap aja Tim Cook itu karena dia masih dalam Apple secara teknis masih bisa membantu Apple supaya supaya Apple itu tetap terjaga minimal dari supply chain ya. Karena supply chain itu adalah salah satu keahliannya Tim Cook. Ini yang bikin Apple tuh sangat sukses dan dia tuh selalu on stock kira-kira hampir setiap waktu untuk semua produknya. Sementara untuk Chief Hardware Officer, ya sekarang itu diisi oleh Johnny Shruji. Dia yang biasanya itu memperkenalkan Apple Silicon kayak M1, M2, M3, M4 di laboratoriumnya Apple. Kayaknya sih itu laboratoriumnya Apple ya. Kelihatan di sini kalau Apple tuh memilih salah satu orang terbaik dari sisi hardware engineering untuk jadi Chief Hardware Officer. Nah, jadi begitulah kurang lebih prediksi saya kenapa ada pergantian kepemimpinan di Apple di saat Apple itu bisa dibilang sedang dalam golden moment. Ya, kenapa diganti? Justru ini adalah saat golden moment. Nah, jadi pada video sebelumnya itu saya sempat bahas kenapa MacBook Neo itu sangat berpengaruh pada Apple dalam beberapa tahun ke depan. Karena pertama ini MacBook Neo itu adalah salah satu hardware paling murah dari Apple yang bisa diakses di sektor pendidikan ya. Jadi mahasiswa, kemudian juga mungkin SMP, SMA, ya laptop mereka yang pertama sekarang bisa jadi adalah MacBook Neo ya, karena sangat murah dan sangat capable bisa dibilang. Udah gitu juga Apple mengeluarkan software suite untuk pengaturan manajemen device Apple ya. Dan Apple tuh sepertinya memang kelihatan banget kalau mereka itu pengen membanjiri pasaran dengan hardware mereka dan harapannya sih bisa dibeli konsumen sebanyak mungkin supaya makin banyak orang-orang itu terkunci dalam ekosistem Apple. Di saat laptop-laptop dan hardware Windows dan mungkin HP Android juga pada kesulitan ya, apalagi yang level budget ya. Nah, ini adalah momentum Apple supaya mereka itu bisa menguasai semua hardware konsumen ya, laptop ya, HP ya, mungkin juga tablet. Dan semua rencana ini paling bisa terlaksana kalau pertama pimpinan-pimpinan Apple itu jago soal hardware, jadi bisa meracik komponen sehingga bisa menemukan kombinasi yang tepat antara performa, kemudian juga build quality dan sebagainya, sehingga dengan harga segitu tuh, dengan harga yang relatif mungkin cukup terjangkau, bisa dapat experience yang terbaik. Nah, di sisi lain juga ada Tim Cook yang sekarang tuh seperti fokus berhadapan dengan para policy maker dan dengan politisi juga, supaya Apple itu nggak terguncang dengan misalnya tiba-tiba kena tarif gede banget untuk Apple karena Apple itu nggak disukai oleh pemerintah Amerika Serikat dan semacam itu. Oke, mungkin demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten lembab teknologi lain. Saya Jula, terima kasih telah menonton.